Umat yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan malam hari ini, sebagaimana yang terjadwal dalam Sabda Binda Umat Malam dan Sabda Gunadarma, adalah dari Nahum pasal 3 ayat 1 sampai 19. Mari kita persiapkan terlebih dahulu. Nahum pasal 3. Kitab Nahum itu sudah hampir sampai ke Matius, ya, Perjanjian Lama bagian belakang. Mari Bapak Ibu cari terlebih dahulu. Persiapkan. Nahum pasal 3 ayat 1 hingga ayat ke-19. Baik, kalau Ibu Bapak dan Saudara telah menemukan bagian perikopnya, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Ya Tuhan, malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan bagian berita firman-Mu. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nahum pasal 3 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Hukuman atas Niniwe. Celakalah kota penumpah darah itu, seluruhnya dusta belaka, penuh dengan perampasan dan tidak henti-hentinya penerkaman. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari menderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Tidak habis-habisnya mayat-mayat. Orang tersandung jatuh pada mayat-mayat. Semuanya karena banyaknya persundalan si perempuan sundal yang cantik parasnya dan ahli dalam sihir, yang memperdayakan bangsa-bangsa dengan persundalannya dan kaum-kaum dengan sihirnya. Lihat, aku akan menjadi lawanmu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Aku akan mengangkat ujung kainmu sampai ke mukamu dan akan memperlihatkan auratmu kepada bangsa-bangsa dan kemaluanmu kepada kerajaan-kerajaan. Aku akan melemparkan barang keji ke atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan engkau serta berkata, Niniwe sudah rusak. Siapakah yang akan meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari penghibur-penghibur untuk dia? Adakah engkau lebih baik dari Tebe, kota Dewa Amon, yang letaknya di sungai Nil dengan air sekelilingnya, yang tembok kotanya adalah laut dan bentengnya adalah air? Ethiopia adalah kekuatannya, juga Mesir dengan tidak terbatas. Put dan orang-orang Libya adalah pembantunya, tetapi dia sendiri pun terpaksa pergi ke dalam pembuangan, terpaksa masuk ke dalam tawanan. Bayi-bayinya pun diremukkan di ujung segala jalan. Tentang semua orang yang dihormati dibuang undi, dan semua pembesarnya dibelenggu dengan rantai. Engkau pun akan menjadi mabuk, akan menjadi tidak berdaya. Engkau pun akan mencari tempat perlindungan terhadap musuh. Segala kubumu adalah seperti pohon ara, dengan buah ara yang masak duluan. Jika diayunkan, maka jatuhlah buahnya ke dalam mulut orang yang hendak memakannya. Sesungguhnya, laskar yang di tengah-tengahmu itu adalah perempuan-perempuan. Pintu-pintu gerbang negerimu terbuka lebar-lebar untuk musuhmu. Api telah memakan habis palang pintumu. Timbalah air menghadapi pengepungan. Perkuatlah kubu-kubumu. Pijaklah lumpur. Injaklah tanah liat. Peganglah acuan batu bata. Di sana api akan memakan engkau habis. Pedang akan membabat engkau, akan memakan engkau seperti belalang pelompat. Sekalipun engkau berjumlah besar seperti belalang pelompat, berjumlah besar seperti belalang pindahan. Sekalipun kau perbanyak orang-orang dagangmu, lebih dari bintang-bintang di langit, seperti belalang pelompat, mereka mengembangkan sayap dan terbang menghilang. Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan, dan para pegawaimu seperti kawanan belalang yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin. Namun, jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya. Celaka, alangkah terlelapnya para gembalamu
Hai Raja negeri Asyur, para pemukamu tertidur, laskarmu berserak-serak di gunung-gunung, dan tidak ada yang mengumpulkan. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau. Sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus menerus? Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Ibu bapak dan saudara kekasih Tuhan, ada seorang anak kecil bernama Jeff. Jeff ini ingin sekali memberikan hadiah ulang tahun untuk mamanya yang tidak lama lagi akan berulang tahun. Dan untuk itu setiap kali mamanya memberikan uang jajan untuknya ketika dia ke sekolah, dia selalu menabung uang jajanannya tersebut. Sayangnya, godaan untuk memakai uang jajan itu sangat besar. Setiap kali pergi ke sekolah, ada tukang mainan yang jualan mainan. Setiap kali jam istirahat, teman-temannya menuju ke kantin, beli makanan-makanan kecil, dan di antaranya ada kesukaan Jeff. Jeff harus menahan diri supaya uang tabungan untuk beli kado bagi ibunya itu bisa bertambah banyak, dan dia tidak boleh belanja makanan atau kesukaan apapun. Suatu hari, Jeff kembali mendengar mobil es krim lewat di kompleksnya. Dari jauh dia sudah mendengar bunyi musik dari mobil es krim itu memasuki kompleks. Dan ibunya yang saat itu sedang menyetrika kaget melihat Jeff. Biasanya kalau mendengar bunyi mobil es krim dia akan berteriak-teriak, "Ma, mobil es krim, mobil es krim." Dan dia lari keluar menunggu mobil itu di pinggir jalan. Tapi kali ini Jeff berlari masuk ke dalam kamar. Mamanya heran. Mamanya meletakkan setrikaan dan mamanya mengikuti Jeff ke kamar diam-diam. Apa yang dilakukan Jeff? Dia berlutut di atas lantai dan dia sedang berdoa. Dia katakan pada Tuhan dalam doanya, "Tuhan Yesus, tolong aku supaya kalau mobil es krim itu lewat, aku tidak lari ke depan, tapi aku justru akan lari ke arah belakang. Aku tidak boleh menuju ke mobil es krim itu, tapi aku harus lari berlawanan dengan mobil es krim itu. Aku tidak boleh mendengar suaranya dekat-dekat. Aku harus menjauh dari suaranya." Ibunya tersenyum mendengarkan doa dari Jeff. Ibu bapak dan saudara, anak kecil ini mengajarkan kepada kita bahwa memang menjauhi godaan itu bukan hal yang mudah. Menjauhi hasrat keinginan kita yang besar bukanlah hal yang mudah. Kita sudah berjanji untuk setia pada Allah. Kita sudah berjanji untuk tidak melakukan kejahatan, tapi godaan itu besar sekali. Kesenangan, kesenangan mengikuti hasrat, kesenangan untuk melakukan hal-hal yang kita inginkan itu besar sekali dalam hati kita. Dan menjauhinya tidak mudah. Dan itu ternyata hal yang fatal yang dilakukan oleh bangsa Niniwe. Perikop pembacaan kita ini dari Nahum mengingatkan kita tentang kisah yang kurang lebih sama, yaitu tentang Yunus. Maksud saya kurang lebih sama tentang apa? Tentang sebuah kota bernama Niniwe. Kalau kita ingat cerita Yunus, Allah mengutus Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan di sana tentang keselamatan dan penghukuman. Kalau umat Niniwe tetap melakukan dosa dalam hidup mereka, maka mereka akan dihukum. Tapi kalau mereka berhenti, mereka akan selamat. Dan Yunus menjauh. Dia tidak mau pergi ke Niniwe. Kenapa Yunus tidak mau ke Niniwe? Karena menurut Yunus, yang Allah harus perhatikan adalah bangsa Israel, umat Israel, bukan umat lain, bukan bangsa asing. Biarlah mereka mengurus dirinya sendiri, hidup mereka sendiri. Tugas Allah adalah memperhatikan bangsa Israel. Yunus tidak mau menerima itu.
Walaupun akhirnya Yunus sadar dan dia pergi ke Niniwe, dan dampak dari pemberitaan Yunus, Niniwe bertobat dan mereka selamat. Dan 100 tahun kemudian, Nahum diutus ke kota Niniwe. Kali ini tidak memberitakan pilihan selamat atau dihukum, tetapi langsung memberitakan penghukuman. Karena ternyata umat Niniwe ini kembali melakukan kehidupan yang tidak benar di hadapan Allah. Dulu Allah telah berfirman melalui Yunus, sekali lagi kalian melakukan dosa, Allah tidak akan berpihak kepadamu. Dan kali ini 100 tahun kemudian, mereka kembali hidup dalam ketidakbenaran. Nahum diutus Tuhan ke sana untuk memberitakan penghukuman terhadap kota Niniwe. Apa saja yang dilakukan oleh orang-orang Niniwe sehingga mereka harus dihukum? Pertama, penduduknya terbiasa hidup tidak jujur, hidup dalam dusta dan perampasan. Itu kata Nahum 1 ayat 1. Mereka terbiasa dengan kebohongan dan dusta. Dan dampak dari dusta itu adalah perampasan demi perampasan, berbohong supaya bisa mengambil milik orang lain. Luar biasa. Buat mereka, kebenaran itu adalah sesuatu yang sangat asing. Mereka sulit menegakkan kebenaran karena sudah tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Mereka terbiasa hidup dalam dusta. Dosa kedua yang besar adalah budaya kekerasan dan kekejaman. Mereka kasar pada orang. Mereka membunuh orang seperti membunuh hewan. Mereka melakukan tindakan kekerasan, memukul, menyiksa orang dengan tanpa rasa kemanusiaan sama sekali. Allah tidak dapat mengerti manusia bisa begitu kejam terhadap sesamanya. Dan yang ketiga, kehidupan amoral dan sihir. Mereka hidup dalam perbuatan-perbuatan cabul. Kalau dalam konteks teks kita tadi dikatakan dalam persundalan. Dan mereka tidak merasa itu salah. Mereka hidup dalam kuasa-kuasa gelap. Mereka sudah pernah tahu tentang Yahweh, tentang Allah. Mereka sudah pernah mendengar berita yang dibawa Yunus. Mereka tidak belajar dari sejarah masa lalu bahwa pembebasan mereka, keselamatan Niniwe, karena mereka merubah total kehidupan mereka, hidup dalam kebenaran dan kebaikan. Mereka lupa akan hal itu. Dan dosa yang besar ini terus diulang belasan bahkan puluhan tahun dilakukan oleh umat Niniwe, masyarakat Niniwe. Hukumannya apa? Dalam kitab Nahum ini ada 3 hukuman yang akan Allah berikan pada Niniwe. Niniwe yang merupakan ibu kota Asyur, terkenal di seluruh dunia, kota yang kaya raya, menjadi pusat metropolitan, menjadi acuan dari semua bangsa di dunia. Kata Tuhan, akan dihancurkan. Kota ini akan ditinggalkan oleh banyak orang-orang terkenal, orang-orang yang selama ini hidup di kota Niniwe itu akan pergi meninggalkan Niniwe. Orang tidak akan melihat lagi pada Niniwe sebagai acuan modernitas. Orang tidak akan lagi melirik pada Niniwe untuk bertanya apa yang harus kami lakukan. Coba lihat pemerintahan Niniwe lakukan apa. Niniwe akan ditinggalkan banyak orang. Dan yang ketiga, Niniwe akan dipermalukan. Ini berita yang harus disampaikan Nahum kepada kota Niniwe. Kota yang begitu kejam, kota yang sama sekali tidak melakukan hal-hal sebagaimana yang Allah inginkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa pelajaran yang kita lihat dari kota Niniwe ini? Pertama, Allah itu tidak eksklusif, yang hanya memperhatikan orang Israel semata. Tapi Allah adalah Allah yang peduli pada keselamatan bangsa lain juga. Salah besar kalau kita keep Yesus itu sebagai milik kita. Karena Allah itu tidak pernah bisa dibatasi. Allah itu tidak pernah mau dikepit. Allah itu tidak mau dikatakan sebagai milik orang Kristen semata. Atau orang Yahudi semata. Atau satu bangsa semata. Atau anak-anaknya semata. Karena Allah itu tidak eksklusif. Firman Tuhan mengatakan apa? Yesus datang ke dalam dunia ini untuk siapa? Untuk dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya selamat. Tapi Yesus tidak eksklusif. Dan mengatakan, aku hanya untuk orang-orang yang percaya padaku. Tidak ada kalimat itu. Kau percaya padaku, kau selamat.
Tapi bahwa Yesus tetap hadir untuk dunia ini, itu ya dan amin. Dia tidak pernah membatasi kehadirannya hanya untuk orang-orang tertentu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita belajar melihat Allah itu sebagai Allah yang dapat hadir di mana saja, untuk siapa saja. Allah yang sama sekali tidak eksklusif. Allah yang memperhatikan siapa saja yang membutuhkan. Dan kalau Allah seperti itu, kenapa kita tidak seperti itu juga? Ada teman saya yang saat ini menemani anak-anaknya yang sedang kuliah di Jerman. Dia kirimkan sebuah video tentang peristiwa virus COVID ini yang juga melanda orang-orang di sana, sehingga sama mereka juga melakukan social distancing di Jerman, di Munich khususnya. Dan teman saya mengirimkan video orang-orang keluar dari rumah dengan kendaraan mereka pergi ke jalan-jalan raya dan meletakkan makanan di sana. Siapapun boleh ambil burger, mereka buat kue, makanan berdaging, minuman. Mereka taruh bukan cuma satu botol, tapi satu pak besar, jerigen, kemudian botol per botol dalam packing. Taruh di pinggir jalan. Siapapun boleh ambil. Maksudnya bagaimana orang ambil makanan itu? Kenapa ada orang yang butuh makanan tersebut? Ya, karena banyak orang konsentrasi pada penyembuhan dirinya atau kekasih hatinya. Mereka tidak sempat belanja, mereka tidak sempat makan. Atau mungkin dana yang mereka punya juga sudah tidak mencukupi karena membiayai perjalanan-perjalanan menuju ke rumah sakit dan ke tempat-tempat penyembuhan. Dan karena itu, masyarakat menyiapkan makanan. Siapapun boleh ambil apa yang mereka mau, dan bukan makanan sisa, tapi makanan yang dibungkus dengan sangat baik, yang baru masak dibungkus dengan aluminium foil, dibungkus dengan plastik rapih, ditaruh supaya orang juga tahu bahwa makanan itu higienis. Dalam kondisi seperti saat ini, mestinya kasih itu harus ditunjukkan, kepedulian pada sesama. Bapak Ibu sudah tahu bagaimana, misalnya ini contoh ya, membuat disinfektan. Teman saya dokter bilang begini, nggak usah terlalu repot beli ini itu, beli saja Baiklin ya. Bu Pendeta, beli Baiklin susah sekarang, cari, masuk keluar toko cari. Saya dapatnya itu di Jalan Kesehatan, di Super Indo itu masih cukup banyak. Baiklin taruh di dalam sebuah ember. Kalau mau buat untuk air 1 liter, 95 mili Baiklin. Itu ngukurnya bagaimana? 1 sendok makan itu 15 mili. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ukur 95 mili itu berarti berapa sendok makan plus 1 liter air. Sesudah itu diaduk, Bapak Ibu bisa masukkan di dalam botol-botol yang ada semprotannya itu, ya Trika, kemudian apalagi lah yang biasa, yang Bapak Ibu punya, obat kaca, dikosongin sementara lalu ganti isi itu. Nah, Bapak Ibu bisa bikin cukup banyak, tawarkan ke tetangga-tetangga. Bapak Ibu, saya punya disinfektan, kalau nggak sempat beli, bisa dikirim lewat WA kan ke tetangga-tetangga. Nih saya udah buat, kirim botol aja, nanti saya isi. Bapak Ibu bisa, kalau tidak punya botol di rumah. Tapi kondisi seperti ini mestinya membuat kita saling peduli, bukan hanya pada orang-orang Kristen, tapi pada siapapun. Allah bukan Allah yang eksklusif, dan tidak mengajarkan eksklusivisme itu pada kita-kita ini, tapi mengajarkan kepada kita untuk melakukan kasih. Dalam kondisi seperti ini, kasih itu sangat dibutuhkan. Pelajaran yang kedua, tidak ada perbuatan jahat yang tidak mendapat hukuman. Itu terlihat pada kota Niniwe, jahat kalian dihukum. Tetapi tidak semua musibah karena penghukuman. Musibah yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia ini, karena Allah menghukum. Bapak Ibu akan repot cari, kenapa Allah menghukum? Oh, pasti karena ini, mungkin karena itu, soalnya dunia sudah terlalu begini, dan lain sebagainya. Stop. Sekarang saatnya tidak mencari kesalahan, tapi sekarang saatnya untuk melihat bahwa ini musibah yang mengajarkan apa untuk kita ke depan.
tidak selalu musibah itu karena penghukuman. Apa yang bisa kita lakukan sekarang supaya musibah ini selesai? Apa yang bisa kita lakukan bukan saling bertengkar satu dengan yang lain, menyalahkan atau hidup dalam eksklusivisme. Tapi mari kita belajar untuk melihat bahwa musibah ini memberikan pelajaran-pelajaran berharga untuk kita ke depan. Kita belajar hidup sehat. Kita belajar untuk berhati-hati. Apalagi kita belajar untuk merawat tubuh kita dan menyadari di sekitar kita ini sebenarnya banyak sekali virus. Corona salah satu di antara begitu banyak virus. Sehingga kita lebih berhati-hati dalam menjaga tubuh dan kesehatan kita, bahkan lingkungan rumah kita, di luar maupun di dalam rumah. Jadi, tidak ada perbuatan jahat yang tidak mendapat penghukuman. Tapi tidak semua musibah karena penghukuman. Yang ketiga, pelajaran terakhir buat kita semua. Kristus sudah menyelesaikan dosa kita di kayu salib. Hiduplah dalam pertobatan. Kondisi Indonesia seperti saat ini menyadarkan kita betapa kita ini kecil dan tidak berarti. Ya, kecil dan tidak berarti, tidak berharga sama sekali. Kalau virus itu masuk dalam diri kita, kita tidak berharga sama sekali. Tetapi ketika melihat apa yang Yesus lakukan di kayu salib, maka kita merasa kita ini sangat berharga di mata dan di hati Tuhan. Kalau bukan karena kepedulian dan kasih-Nya, Dia tidak mungkin mati di kayu salib. Karena Dia sangat mengasihi kita, maka Dia menyelesaikan semuanya dan selesai. Tidak ada begini, bukan berarti apa yang Yesus lakukan di kayu salib baru setengah, sama sekali tidak. Selesai dan sempurna proses penyelamatan Allah itu. Tugas kita sekarang apa? Tugas kita adalah melihat kalau kita berharga dengan proses penyelamatan itu, maka Tuhan akan tetap menganggap kita berharga. Dan karena itu, Tuhan akan menyembuhkan kita. Kita terlalu berharga di hadapan Allah, dan Tuhan mengasihi kita. Tuhan menjaga kita. Tuhan melindungi kita. Itu sebabnya kita semakin mengasihi Tuhan dalam kondisi seperti ini, semakin menghormati Tuhan, semakin menghargai apa yang Dia lakukan di kayu salib. Saudara dan saya berharga, dan Tuhan mengasihi kita semua. Tetap penuh sukacita, tatap hari-hari yang ada di depan kita dengan tersenyum. Ingat, semakin kita sedih dan panik, semakin daya tahan tubuh kita turun. Semakin kita penuh sukacita, semakin daya tahan tubuh kita naik. Jalani hidup ini dengan sukacita, bukan karena kita hebat, tapi kita punya Allah yang hebat. Terpujilah Kristus. Amin.